Halo anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan juga selalu bahagia. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Uri dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu pelajaran ke-16 dengan materi Hati Nurani. Sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, marilah kita memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menganugerahkan kami hati nurani. Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan-Mu untuk bisa mendengarkan hati nurani kami, sehingga kami bisa memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kami putuskan, sehingga kami dapat memutuskan yang terbaik sesuai dengan hati nurani kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bersyukur atas ajaran gereja tentang hati nurani dalam menghadapi tantangan zaman. Yang kedua, memahami ajaran gereja tentang hati nurani dalam menghadapi tantangan zaman. Anak-anak, sepertinya kalian sudah tidak sabar lagi ya untuk memulai materi hari ini. Baiklah, sekarang Bu Wuri mulai aja ya materinya. Yang pertama, kalian menyimak gambar berikut ini. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dari dua gambar yang sudah kalian lihat tadi, itu merupakan gambaran. Yang pertama adalah penolakan hati nurani kita, antara kita mau melakukan mencontek atau tidak melakukannya. Gambar yang kedua yaitu tantangan zaman sekarang ini, di mana semuanya serba menggunakan gadget. Bahkan kita sekolah dan belajar pun menggunakan gadget. Gadget juga tidak pandang usia. Usia berapapun semuanya sudah memakai dan menggunakan gadget. Sekarang mari kita mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 22 ayat 54 sampai dengan 62. Mari kita dengarkan dan baca bersama isi Injil tersebut. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira 1 jam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam.
Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari itu, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dari kisahnya Petrus tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Petrus sedang berada pada posisi yang terjepit, atau Petrus sedang berada dalam posisi yang bingung antara dia mau mengakui bahwa dia adalah murid Yesus atau dia tidak mau mengakui bahwa dia muridnya Yesus. Disitulah terjadi sebuah penolakan dalam hati nuraninya si Petrus. Dengan terpaksa, dia memutuskan untuk menyangkal Yesus dan mengatakan bahwa dia bukan muridnya Yesus. Tindakan Petrus ini salah. Jadi, hati nuraninya tidak dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah dia melakukan hal tersebut, dia pun menyesali perbuatannya. Pada pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan yang pertama, hati nurani adalah kemauan dan kemampuan manusia untuk mengetahui yang benar dan yang baik, serta kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, suara hati memberikan perintah untuk melakukan yang baik dan mengelak yang jahat. Yang ketiga adalah usaha yang dapat kita lakukan untuk bagaimana bisa mendengarkan suara hati dengan baik. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa melakukan dan mengolah suara hati itu dengan cara satu, berbuat baik, kemudian kita juga bisa berdoa memohon petunjuk pada Tuhan. Yang ketiga, kita bisa mengikuti pembinaan-pembinaan rohani, bisa dengan cara rekoleksi, retret, dan pembinaan rohani lainnya. Dan kita juga bisa didukung oleh sumber-sumber lainnya, seperti kita membaca buku-buku rohani dan pengetahuan atau sabda Tuhan yang lainnya, sehingga iman kita bertambah dan pengetahuan kita juga bertambah. Anak-anak, adapun penugasan hari ini adalah sebagai berikut. Baiklah anak-anak, hari ini pembelajaran sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada hari ini kami telah belajar tentang hati nurani. Tuhan Yesus, kami masih mohon bimbingan-Mu untuk kami sendiri agar dapat bisa mengolah hati nurani kami dengan baik, sehingga kami bisa dapat memberikan keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon bantuan-Mu untuk kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih, dan doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kita sudah selesai. Sampai ketemu pada pembelajaran kita selanjutnya. Dah.